Yo yo yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, setelah keberhasilan Wang Lin mengalahkan Tang Yi kemarin, di sisi lain, tepatnya di kediaman keluarga Teng, Tang Huayuan memerintahkan sisa 4 anggota inti untuk menahan Wang Lin selama 30 menit. Sementara itu, ia sendiri bersiap membentuk sebuah formasi untuk melawan pria kejam tersebut. Dan benar saja, tak butuh waktu yang lama, Wang Lin tiba di kediaman utama dari keluarga Teng. Wang Lin langsung mengamuk lagi. Melihat keempat anggota inti yang mencoba menghadangnya, Wang Lin justru tersenyum puas. Nyatanya ia tak perlu repot-repot mencari mereka. Dengan sekali serangan petir ekstrim cobaan langit, keempat anggota inti pun langsung tewas di tempat. Melihat pemandangan itu, para murid pun panik dan berhamburan melarikan diri. Namun seorang murid yang bernama Teng Bo, generasi muda dari keluarga Teng, mencoba menyemangati mereka. Ia berkata, selama leluhur Teng Huayuan masih ada di sini, mereka pasti akan menang. Ternyata keberanian Teng Bo muncul karena ia telah menyembunyikan kedua anaknya di tempat yang aman dan siap bertarung habis-habisan. Semangatnya pun langsung menular kepada murid yang lain sehingga mereka mengaktifkan formasi darah demi menahan Wang Lin. Namun sekali injakan kakinya Wang Lin, formasi itu langsung hancur lebur. Dengan tatapan penuh kebencian, Wang Lin berkata karena Teng Huayuan telah menghancurkan keluarganya, ia akan membalasnya 100 kali lipat. Jiwa-jiwa para anggota inti yang telah dikuasai pun diperintahkan untuk membantai seluruh murid. Dalam sekejap, hujan darah pun kembali mengguyur. Tapi di saat itu jugalah Teng Huayuan akhirnya menyelesaikan formasinya dan memunculkan pedang dewa komunikasi, sebuah senjata di tingkat transformasi jiwa pemberian dari Tuan Utusan. Namun Wang Lin segera mengeluarkan bendera penghalang, menciptakan pertahanan mutlak. Di sana Wang Lin bilang senjata transformasi jiwa memang sangatlah kuat. Tapi karena Teng Huayuan hanya memuat kesadaran tahap jiwa sejati, senjata itu tetap tak berarti di hadapan dari Wang Lin. Dalam satu serangan petir ekstrim, pedangnya pun hancur lebur. Kota Teng yang sebelumnya megah berubah menjadi puing-puing. Teng Huayuan yang sedari tadi bersembunyi di bawah tanah kini sudah terlihat jelas. Sebelum bertarung, Wang Lin sempat bertanya kepada Teng Huayuan bagaimana perasaannya saat ini. Ia bilang bahwa inilah yang ia rasakan di masa lalu. Namun Teng Huayuan malah membantah dan tetap menyalahkan Wang Lin karena telah membunuh cucunya terlebih dulu. Wang Lin yang mendengarnya langsung menjawab tegas bahwa menurut aturan alam, urusan kultivasi tak boleh melibatkan manusia panah. Jadi karena Teng Huayuan sudah melanggar akan hal itu, maka ia akan membalasnya bahkan ratusan kali lipat. Teng Bo dan seluruh jajaran murid berusaha melindunginya. Mereka yakin selama sang ketua masih selamat, keluarga Teng masih bisa bangkit kembali. Namun bukannya melindungi rakyatnya, Teng Huayuan justru semakin gila. Formasi yang ia siapkan tadi ternyata bukan sekedar senjata, melainkan adalah sebuah formasi pembalik yang mengorbankan seluruh makhluk hidup di kota untuk memanggil kekuatan surgawi. Dalam sekejap, ribuan manusia panah tewas di tempat, termasuk 2 anak Teng Bo yang telah disembunyikan ya lur ya. Dengan wajah tanpa penyesalan, Teng Huayuan tetap saja menyalahkan Wang Lin. Ia mengaku sudah terpaksa menggunakan formasi terlarang ini. Terlihat dari pengorbanan tersebutlah, terbentuklah tengkorak raksasa yang merupakan kumpulan kekuatan kultivasi semua orang yang sudah mati.
Sontak melihat kekejaman ini, Wang Lin pun semakin marah. Ia akhirnya memanggil bendera penghalang, naga hitam, dan pedangnya untuk melawan monster tersebut. Awalnya Teng Huayuan mengira serangan Wang Lin terlalu lemah, namun ternyata semua serangan sudah dilapisi racun mematikan. Alhasil trik terakhir Teng Huayuan pun hancur berantakan. Tapi lagi-lagi tepat ketika Wang Lin hendak menghabisinya, tiba-tiba seseorang muncul melindungi Teng Huayuan. Dan kemudian cerita pun beralih pada sebuah kilas balik 400 tahun yang lalu, di mana Tuan Lin Yi mengumpulkan seluruh ketua sekte di negara Zhao. Dengan wajah serius, ia pun menyampaikan bahwa negara Zhao sudah terlalu lama tertahan sebagai negara kultivator tingkat 3. Jadi tujuannya datang kali ini adalah untuk membeberkan sebuah rencana besar agar negara Zhao dapat melahirkan seorang kultivator di ranah transformasi jiwa dan meningkat ke tingkat 4. Namun rencana itu sederhana sekaligus kejam. Mereka harus mengambil akar spiritual dari manusia panah, lalu mentransferkannya kepada salah satu kultivator berbakat. Awalnya hampir semua ketua sekte menentang rencana ini. Mereka paham jika akar spiritual manusia panah diambil, maka negara Zhao akan kehilangan generasi penerus kultivator baru. Tapi penolakan itu justru membuat Lin Yi murka. Sampai akhirnya ketua Teng pun maju dan menyatakan persetujuan. Ia beralasan demi mengangkat derajat negara, semua akar spiritual itu kelak akan dikembalikan. Tentunya dengan sumber daya yang diperoleh setelah naik tingkat, mereka masih bisa melahirkan generasi kultivator yang baru. Pada akhirnya keluarga Teng yang saat itu merupakan sekte terkuat di negara Zhao siap melaksanakan rencana tersebut. Mereka bahkan memaksa setiap sekte untuk mengirimkan wanita ke keluarga Teng demi menciptakan banyak keturunan baru. Disinilah terungkap alasan kenapa Wang Zhou menikah dengan Xiu Xiu, semuanya karena paksaan dari Teng Huayuan. Tuan Lin Yi yang mendengarnya sangat mendukung rencana itu, apalagi keluarga Teng memiliki kekuasaan hampir di seluruh penjuru negara, sehingga formasi pembuluh spiritual bisa ditempatkan di mana saja. Kelak Lin Yi sendirilah yang akan memilih satu kultivator dari keluarga Teng sebagai objek eksperimennya. Bukan hanya itu, Lin Yi juga memerintahkan semua sekte untuk tunduk kepada keluarga Teng, terutama untuk ketua Piao Nanzi dari sekte Suandao yang harus melindungi Teng Huayuan. Kembali ke masa sekarang, ternyata orang yang melindungi Teng Huayuan dari Wang Lin adalah Piao Nanzi. Dia terpaksa melakukannya karena tahu bahwa jika Teng Huayuan mati, sektenya pasti akan dihancurkan oleh Lin Yi. Namun begitu melihat Wang Lin, Piao Nanzi terkejut bukan main. Terjadi pertarungan. Pertempuran mereka awalnya berlangsung sengit. Piao Nanzi bahkan mengeluarkan wujud raksasanya untuk menahan semua serangan Wang Lin. Sayangnya, Wang Lin masih memiliki banyak trik lain. Salah satunya adalah sambaran petir ekstrim yang berhasil melukai Piao Nanzi. Meski begitu, Wang Lin tetap memuji kekuatan dari Piao Nanzi yang memang layak disebut salah satu orang terkuat di negara ini. Saat itulah amarah ketua Nanzi terhadap Lin Yi pun semakin memuncak. Ia sadar selama 400 tahun ini, Lin Yi selalu ikut campur dalam perkembangan negara Zhao, memaksanya membantu orang-orang yang jahat. Sampai tiba-tiba di tengah situasi itu, Lin Yi selaku eksistensi di ranah transformasi jiwa muncul di tempat kejadian. Ia benar-benar marah besar karena Wang Lin sudah merusak rencananya. Namun ia juga menawarkan selama Wang Lin mau menyerahkan Mutiara Tiani, ia pasti akan mengampuninya. Tapi jelas Wang Lin menolak mentah-mentah. Bahkan Wang Lin langsung memanggil raksasa pelindung dewa kuno untuk menghadapi pria tersebut. Lin Yi yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Ia bilang kekuatan Wang Lin memang sangatlah hebat, tapi di hadapannya tetap bukanlah apa-apa. Dalam sekejap, Lin Yi bisa menghindari semua serangan raksasa dan bahkan melancarkan serangan balik. Bukan hanya itu, Lin Yi akhirnya mengeluarkan menara langit miliknya. Namun tanpa disangka, justru inilah yang ditunggu oleh Wang Lin. Ia pun segera memanggil kekuatan cobaan langit.
Seketika Lin Yi yang semula percaya diri langsung panik dan melarikan diri, ya kan? Menara langit hancur dalam sekejap. Saat itulah menyadari bahwa dirinya terpojok, Lin Yi menangkap ketua Nanzi untuk dijadikan sebagai korban. Namun dengan sisa kekuatannya, ketua Nanzi justru menarik Lin Yi dan mengajaknya mati bersama. Sayangnya Lin Yi masih berhasil lolos, sementara ketua Nanzi langsung tewas di tempat. Barulah Wang Lin pun fokus lagi kepada Teng Huayuan. Wang Lin menyeretnya secara paksa, membuat sang ketua keluarga itu benar-benar tidak menyangka bahwa pondasi keluarga Teng yang bertahan selama ratusan tahun ternyata dihancurkan oleh seorang bocah. Di sana Wang Lin menegaskan kalau keluarga Teng hancur di tangan Teng Huayuan itu sendiri karena mengorbankan para warga demi kekuatan pribadi. Wang Lin lalu bertanya bagaimana Teng Huayuan menemukan kampung halamannya dulu. Ternyata semua itu berkat bantuan dari Pak Tua Siming dari sekte Piao Miao. Pada akhirnya tanpa membuang waktu, Wang Lin pun mengeksekusi Teng Huayuan yang tubuhnya dilahap oleh jiwa dari pasukannya sendiri. Dengan ini dendam 400 tahun pun akhirnya terbalaskan, ya kan? Dan kemudian Wang Lin bergegas menuju ke sekte Piao Miao. Sesampainya di sana, ternyata Pak Tua Siming telah mengakhiri hidupnya sendiri dan meninggalkan pesan proyeksi. Siming mengakui bahwa 400 tahun yang lalu, ia memang membantu Teng Huayuan dalam menemukan kediaman Wang Lin. Namun ia juga melindungi keturunan keluarga Wang dengan merekrut paman keempatnya. Jadi ia pun memohon agar Wang Lin tak menghancurkan sekte Piao Miao. Alhasil karena Pak Tua Siming memang sudah beneran mati, Wang Lin pun masih mau berbaik hati dan segera pergi. Wang Lin lalu kembali ke rumah lamanya, bersujud dan berkata bahwa dendamnya sudah diselesaikan. Ia juga menemui Om Situnan dan berjanji setelah mencapai ranah transformasi tubuh, Wang Lin pasti akan mengeluarkannya. Di sana di sebuah tempat yang indah, Wang Lin mengingat lagi perjalanan kultivasinya. Kini dengan dendam yang sudah selesai, ia tetap akan menapaki jalan kultivasi ini, melawan takdir menjadi yang terkuat dan melindungi semua orang yang ia cintai. Kemudian setelah beberapa hari dari aksi balas dendam, tiba-tiba di suatu tempat Wang Lin dikejar oleh seseorang yang tidak dikenal. Dia bahkan terus memburu Wang Lin sembari memberikan serangannya. Yang ternyata pria ini bernama Nado, sosok yang sudah di ranah transformasi tubuh tahap awal. Tentunya karena perbedaan ranah yang sangat jauh, Nado pun bisa dengan mudah menyudutkan Wang Lin. Tapi tepat ketika Wang Lin memperlihatkan bendera penghalang dan bersiap memicu cobaan langit, Nado pun sempat terdiam. Ia bilang kalau kekuatannya saat ini hanya 30%. Jadi ia pun tak mau bermain-main dan akhirnya menjelaskan tujuannya. Ternyata alasan Nado mengejar Wang Lin karena kantong penyimpanan yang ada di pavilion Dewa Kuno kemarin. Sontak Wang Lin yang memang sempat menemukan kantong tersebut tak keberatan sama sekali untuk mengembalikannya. Ternyata kultivasi Nado ini sedang merosot. Ia pergi ke pavilion Dewa Kuno untuk mencari harta karun. Tapi sayangnya ia malah terlibat sedikit masalah sehingga harus dikejar oleh pasukan dari Pak Tua Domu. Di sanalah dalam keadaan panik, Nado menyembunyikan kantong penyimpanannya di pavilion yang kebetulan malah ditemukan oleh Wang Lin. Sontak karena kantongnya sudah dikembalikan, Wang Lin pun langsung bergegas pergi. Tapi di saat itu jugalah Nado malah menyerangnya, membuat Wang Lin lagi-lagi bersiap untuk memicu cobaan langit. Namun ternyata Nado ini tak ada niatan jahat, melainkan malah menyinggung soal kondisi ekstrim milik Wang Lin. Jadi di negaranya kondisi ekstrim ini disebut sebagai petir 5 warna, di mana Nado menunjukkan sekumpulan petir ekstrim yang katanya adalah milik temannya yang sudah meninggal. Di sini jugalah kita pun akhirnya tahu kalau di seluruh alam semesta tak ada banyak orang yang bisa menggunakan kondisi ekstrim. Meski begitu, Nado berkata satu-satunya cara bagi pengguna kondisi ekstrim untuk bisa berkultivasi adalah dengan kristal bintang kultivasi, sebuah harta nasional milik negara kultivator tingkat 6. Kristal ini dipadatkan secara otomatis oleh para pendahulu aliansi kultivator melalui sebuah ritual setiap kali negara tingkat 6 mendapatkan gelar.
Tentunya Nado pun hanya berpesan jika suatu saat Wang Lin bisa meninggalkan negara yang kecil ini dan pergi ke negara 5 elemen, cari saja dirinya. Dan kemudian mereka pun segera bubar. Tapi di sana Wang Lin tak terlalu memikirkan perkataan itu dan kembali fokus berlatih. Jadi untuk mencapai kerana transformasi jiwa, Wang Lin harus memahami prinsip langit dan bumi yang disebut sebagai konsepsi. Karena sepanjang hidupnya ia hanya membunuh, Wang Lin memutuskan untuk mengambil langkah yang besar, membentuk klon manusia panah dan menjalani kehidupan sebagai orang biasa demi memahami prinsip tersebut, ya lur ya. Wang Lin pun lalu pergi ke negara Nan, tepatnya ke wilayah aliansi 4 sekte dan mencoba membaur sebagai manusia fana. Meski hidup sebagai manusia biasa, Wang Lin tetap sesekali menggunakan sedikit kekuatannya untuk membantu orang sekitar. Namun tubuhnya tetap saja dipenuhi oleh aura jahat yang lahir dari aura membunuh. Aura jahat ini sangatlah berbahaya karena bisa mengendalikan nafsu seseorang. Meski begitu, Wang Lin tetap berusaha cosplay sebagai manusia biasa dan mengikuti berbagai aktivitas mereka. Hasilnya semakin ia menjauh dari dunia kultivasi, penyerapan kekuatan spiritualnya justru semakin lancar. Hingga akhirnya Wang Lin berhasil mencapai rana jiwa sejati tahap menengah. Keesokan harinya, sesampainya di kota 4 sekte, Lu Xing menjelaskan bahwa di sana terdapat 4 sekte besar. Sekte Bayun yang dikenal jujur dan teguh, sekte Suimu yang menguasai seni melukis dunia dengan air dan tinta, tebing Xingmu yang diyakini membawa berkah bagi dunia, dan sekte Haihun yang ahli menangkap roh di balik kabut. Keempat sekte ini selalu menerima murid dari kalangan manusia panah, dan jika ada masalah di dunia fana, mereka pasti akan turun tangan membantu. Sementara itu di ibu kota, Wang Lin pun tanpa sengaja bertemu dengan seorang pak tua yang bernama Yun Suzi. Meskipun berpenampilan tidak menarik, sebenarnya pak tua Yun Su ini adalah poin penting di series ini. Terbukti dia sudah di ranah tantangan aka ranah ascendan, ya kan? Saat itulah begitu melihat Wang Lin, Pak Tua Yun Su langsung mengatakan jika Wang Lin tidak mendapatkan petunjuk darinya, takutnya Wang Lin tak akan bisa menembus kerana transformasi jiwa. Statement tersebut membuat Wang Lin pun terkaget terheran-heran. Nyatanya Wang Lin sudah menyembunyikan kekuatannya, tapi Pak Tua Yun Su bisa tahu akan hal itu. Alhasil Wang Lin pun menyadari kalau Pak Tua ini pasti bukanlah orang biasa. Pada akhirnya ia pun bersikap ramah dan beneran meminta petunjuk dari Pak Tua Yun Su. Tapi Pak Tua Yun Su yang memang sedang lapar malah meminta traktiran terlebih dulu, ya kan? Singkatnya, setelah cukup puas makan, Pak Tua Yun Su beneran mengatakan jika ingin menembus kerana transformasi jiwa, Wang Lin harus memahami konsepsi terlebih dulu. Cara memahaminya, Wang Lin harus memahami seluruh tubuhnya terlebih dulu. Jika bisa, artinya ia sudah tak lama lagi untuk mencapai ranah tersebut. Tapi alih-alih melanjutkan obrolannya, Pak Tua Yun Su malah melarikan diri. Ia malah menemui berbagai warga lainnya dan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakannya saat bertemu Wang Lin tadi. Bahkan ia juga meminta traktiran makanan, ya lur ya. Waduh. Tanpa diduga, beberapa orang langsung percaya, tapi ada juga sebagian orang yang menganggapnya sebagai penipu. Pada akhirnya Wang Lin pun tak mau berharap banyak dan kembali fokus menjalani kehidupan manusianya. Ia bahkan sampai membeli sebuah rumah yang dimana rumah tersebut hampir sama persis dengan rumah lamanya. Dan disinilah perjalanan Wang Lin sebagai manusia panah baru saja dimulai. Tapi di sisi lain, Pak Tua Yun Su malah bertanya-tanya apakah Wang Lin memang layak untuk dibantu atau tidak. Ya lur ya, waduh, semakin seru nih. Kembali kepada Wang Lin, hari demi hari pun berlalu. Ia terus menjalani kehidupannya sebagai manusia panah. Wang Lin juga membuat sebuah toko patung ukiran yang dibuat oleh ayahnya dulu. Bedanya, semua patung yang diukir Wang Lin adalah warga di kota Wang dan para monster yang pernah ia lawan dulu. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh seorang bocah yang bernama Zeng Danyu. Ayah dan ibunya adalah pemilik toko pandai besi yang ada di seberang Wang Lin. Di sana layaknya bocah yang ceria, Danyu selalu bermain ke tempat Wang Lin, memberikan beberapa hadiah sehingga Wang Lin dan keluarganya pun menjadi sangat akrab.
Orang tua Daniu bahkan mengajak Wang Lin makan bersama sehingga kehidupan Wang Lin sekarang sudah benar-benar seperti manusia biasa. Tak terasa 1 tahun pun sudah berlalu. Wang Lin terus menjalani kehidupan manusianya dan terus membuat patung immortal. Bedanya Wang Lin juga memasukkan sedikit kekuatannya sehingga patung-patung tersebut seolah-olah seperti hidup. Di sana Wang Lin juga selalu menceritakannya kepada Daniu soal para monster yang ia buat. Bahkan karena Daniu hampir tiap hari memperhatikan Wang Lin mengukir patung, malah tak ingin menjadi pandai besi dan malah ingin mempelajari seni mengukir kayu, ya kan? Waduh, sudah jelas langsung dijewer oleh sang ayah ya lur ya. Dijelaskan juga karena keterbatasan kultivasi, Wang Lin tak bisa membentuk patung seseorang yang berada di atas ranah jiwa sejati. Tapi meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, patung-patung dari semua warga di kota Wang dan para monster yang pernah ia temui sudah jadi semua. Bahkan aura jahat di tubuh Wang Lin juga perlahan mulai menghilang semenjak menjadi manusia fana. Terlihat karena tokonya sangatlah unik dan sangatlah jarang, bisnis patung Wang Lin benar-benar sangatlah maju. Bahkan Su Tao selaku seseorang yang bekerja di keluarga kerajaan yang sedang pulang kampung, ketika melihat patungnya Wang Lin, ia langsung memutuskan untuk membelinya. Meskipun Wang Lin mematok harga yang sangat mahal, Su Tao tetap membeli satu patung, yaitu patung naga ular yang legendaris. Ternyata Su Tao mau memberikan hadiah ini kepada pangerannya yang katanya pasti akan menyukai patung tersebut. Dan benar saja, setibanya di keluarga kerajaan, Pangeran Nan yang baru di ranah kondensasi Ki tingkat 8 langsung menyukai patung tersebut. Ia bahkan membawanya ke ruang milik ayahnya. Kebetulan di sana sedang ada pertemuan antar sekte. Jadi kita pun diperkenalkan oleh Zhou Xiao dan Wang Xi, 2 murid dari sekte Baiyun yang sudah di ranah pembangunan pondasi. Di mana melihat ukiran patung naga ular, mereka pun sadar kalau ini adalah sebuah senjata. Bahkan semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar juga efek yang bisa dirasakan. Alhasil mereka berdua yang juga tertarik langsung menghampiri kediaman Wang Lin setelah mendapatkan info dari Su Tao. Sesampainya di sana, layaknya orang yang serakah, begitu melihat banyak patung immortal, mereka pun bergegas mencurinya. Tapi meskipun begitu, mereka juga dibuat kaget karena patung-patungnya juga bisa menyerang. Namun untungnya belum sempat melarikan diri, mereka berdua langsung ketahuan oleh Wang Lin. Melihat Wang Lin yang bisa berpindah dalam sekejap, mereka pun sadar kalau Wang Lin adalah eksistensi jiwa sejati. Dan oleh sebab itulah mereka pun ketakutan. Tapi untungnya karena Wang Lin memang berniat menjadi manusia panah, ia pun tak mau membunuh dulu dan bersikap bijaksana. Di mana alih-alih menyerang kedua pria tersebut, Wang Lin hanya menyuruh mereka untuk membayar patung tersebut. Sayangnya karena 2 orang ini tak memiliki uang, pada akhirnya Wang Lin pun mengambil lagi patung-patungnya dan mengusir kedua orang ini ya lur ya. Perubahan itu membuat Xing Lo pun sedikit kesal sekaligus kagum. Sampai pada akhirnya tahun ajaran baru pun sudah dimulai. Di tengah perayaan itu, Wang Lin masih mengukir banyak patung immortal. Ditemani oleh Daniu, ia pun menjelaskan kalau semua patung ini adalah keluarganya. Saat itulah Daniu pun menyinggung kalau salah satu penjaga toko ingin menjodohkan Wang Lin dengan anaknya. Sayangnya Wang Lin bilang kalau ia sudah memiliki istri. Bahkan ia menunjukkan patung dari istrinya yang tak lain dan tak bukan adalah Muan, ya kan? Singkat cerita, tahun demi tahun pun sudah berlalu. Di sana Daniu dan ayahnya secara pribadi menghampiri Wang Lin. Ternyata sang ayah ingin meminjam sejumlah uang untuk memperbesar bisnis besinya. Tanpa diduga, Wang Lin malah memberikan banyak sekali uang, bukan untuk dipinjamkan, melainkan ditukar dengan jasa. Dimana selain Wang Lin memberikan uang saku untuk Daniu, semua uang itu anggap saja ia tukarkan dengan minuman arak. Jadi mulai ke depannya, keluarga Daniu yang memang memproduksi arak harus mengantarkan arak ke kediaman Wang Lin setiap hari. Sudah jelas kesepakatan pun langsung terjadi. Bahkan ayah Daniu benar-benar berterima kasih atas kebaikannya. Kemudian kita pun time skip lagi ke 6 tahun ke depan.
Keadaan masih sangatlah sama, bedanya Daniu sudah bertumbuh besar. Xinglu yang melihat perubahan Wang Lin benar-benar sangatlah kaget. Nyatanya aura jahat di tubuh Wang Lin beneran sudah tak ada lagi. Di sanalah saat menikmati makan malam bersama, ayah Daniu ternyata masih teringat dengan hutangnya dan membayarnya separuh kepada Wang Lin. Ia bilang karena Wang Lin sudah dianggap sebagai keluarga, jadi ia tak mau memanfaatkan keluarga sendiri. Karena itulah ayah Daniu pasti akan melunasi semua hutang-hutangnya, ya kan? Wede, keren gini bro. Kemudian di suasana malam tahun baru, Wang Lin pergi ke sebuah teater untuk menikmati berbagai acara. Yang ternyata as a human, Wang Lin benar-benar sangatlah baik dan dikenal mau membantu orang. Termasuk pebisnis teater itu sendiri yang juga dibantu secara finansial oleh Wang Lin ya lur ya. Tapi di saat itu juga lah, setelah bertahun-tahun, Pak Tua Yunsu pun akhirnya muncul. Di sana melihat kehadiran Wang Lin, Pak Tua Yunsu juga akhirnya teringat dengan pertemuan mereka dulu. Tentunya ia benar-benar sangatlah kaget melihat Wang Lin yang beneran menjadi manusia panah demi menembus ke ranah transformasi jiwa. Dari banyaknya kultivator di ranah transformasi jiwa, hanya Wang Lin lah yang benar-benar bisa menjadi manusia panah. Bahkan aura jahatnya sampai tak ada lagi. Sontak ia pun hanya bilang jika Wang Lin bisa memahami arti konsepsi, dalam 100 tahun Wang Lin pasti bisa mencapai ranah tersebut. Wang Lin yang masih tak tahu apa-apa tentang konsepsi sedikit bertanya-tanya. Tapi seperti biasa, Pak Tua Yunsu meminta traktiran terlebih dulu untuk menjelaskan akan hal itu ya lur ya. Waduh. Namun jelas untuk yang kali ini Wang Lin tak mau meladeninya dan kembali ke kediamannya. Tapi ternyata Pak Tua Yunsu malah mengikutinya. Di sanalah Pak Tua pun baru tahu kalau Wang Lin ternyata mengukir banyak sekali patung immortal. Tak hanya itu, ia juga dibuat kaget melihat ukiran dari semua monsternya. Nyatanya semua monster ini berasal dari Laut Iblis. Tentunya jika Wang Lin tidak bertarung langsung dengan para monster tersebut, ia tak akan mungkin bisa mengukirnya sedetail ini. Saat itulah untuk pertama kalinya Pak Tua Yunsu pun baru mengetahui nama Wang Lin. Bahkan untuk pertama kalinya juga Pak Tua Yunsu akhirnya menunjukkan konsepsi miliknya. Wang Lin yang berada dalam serangan itu seketika langsung dibuat oleng dan tak bisa apa-apa. Ternyata konsepsi dari Pak Tua ini disebut sebagai konsepsi Gilang, di mana di bawah konsepsi ini, kekuatan spiritual dan jiwa sejati Wang Lin akan disesuaikan dan dikontrol oleh dirinya. Wang Lin yang baru pertama kali merasakan apa konsepsi, segera bertanya-tanya kenapa setiap musuh di ranah transformasi jiwa yang pernah ia temui tak pernah menunjukkan konsepsinya. Pak Tua Yunsu menjelaskan rata-rata kultivator selalu menyelipkan konsepsi ke dalam serangan terkuat mereka agar sulit dibaca oleh lawan. Terlebih lagi dengan riwayat kultivasi Wang Lin di masa lalu, sebenarnya ia memang belumlah pantas untuk memaksa seseorang mengeluarkan konsepsinya. Pada akhirnya, karena Pak Tua Yunsu sangat tertarik dengan patung immortal buatan Wang Lin, mereka membuat sebuah kesepakatan. Wang Lin harus membuat 100 patung dengan wajah Pak Tua Yunsu. Sebagai gantinya, Pak Tua Yunsu akan membantu Wang Lin memahami arti konsepsi. Keduanya pun langsung sepakat. Bahkan Pak Tua Yunsu segera memperlihatkan kemampuan teleportasinya, membawa Wang Lin sejauh ratusan ribu mil hanya dalam hitungan detik. Wang Lin yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, karena memang baru pertama kali inilah ia melihat seseorang dengan kekuatan setinggi ini. Ternyata tujuan mereka adalah menuju ke sekte Bayun untuk menantang secara terang-terangan. Namun sebelum tiba, Pak Tua Yunsu memberikan Wang Lin sebuah topi jerami yang dapat menyembunyikan identitasnya. Topi itu telah disimpannya selama bertahun-tahun. Saat Wang Lin mencoba melihat wajah Pak Tua Yunsu, pandangannya langsung kabur membuktikan keistimewaan dari benda tersebut. Sesampainya di sekte Bayun, Pak Tua Yunsu mengeluarkan teknik wujud raksasa yang disebut sebagai Jinzi, di mana hanya dengan satu serangan saja, seluruh formasi pertahanan dari sekte tersebut langsung hancur berantakan. Sontak, semua kultivator sekte Bayun langsung keluar untuk memeriksa keadaannya. Tentunya layaknya negara kultivator tingkat 4, sekte ini memiliki lebih dari 30 kultivator di ranah jiwa sejati. Dan semua tetua serta pemimpinnya juga sudah di ranah transformasi jiwa. Salah satu tetua, Wen Boxin, segera bertanya apa tujuan mereka.
今日若是不把事情说明， Pak Tua Yunsu menjawab singkat bahwa ia hanyalah preman yang disewa oleh Wang Lin, sehingga jika mereka ingin marah serang saja Wang Lin ya lur ya. Waduh. Tapi Wang Lin malah mengiyakan karena memang tujuannya ke sana adalah untuk menantang sekte tersebut. Tanpa banyak bicara, Wang Lin pun langsung memanggil monster kura-kura miliknya. Tetua Boxin yang melihatnya juga tak tinggal diam dan langsung memanggil wujud monsternya juga. Dengan ini, pertarungan antar monster pun tak bisa dielakkan lagi. Sayangnya, perbedaan kekuatan satu rana memang terlalu besar. Dalam sekejap, Wang Lin pun langsung tersudut. Saat itulah Pak Tua Yunsu menghentikan waktu sejenak, mengingatkan bahwa konsepsi bisa saja diselipkan dalam sebuah teknik. Dan benar saja, Tetua Boxin telah menyiapkan konsepsinya. Kesadaran Wang Lin seketika berpindah ke dunia ilusi, di mana ratusan bayangan spiritual berteriak mengerikan. Konsepsi itu disebut sebagai tidak berperasaan, hasil dari menghapus semua emosi demi kekuatan. Sontak serangan itu langsung memaksa Wang Lin untuk mengingat kembali seluruh perjalanannya. Untungnya Pak Tua Yunsu lah yang membantunya keluar, sehingga Wang Lin mulai memahami sedikit arti dari konsepsi. Menariknya, Tetua Boxin ternyata sudah mengetahui alasan mereka datang ke sini agar Wang Lin bisa mempelajari tentang konsepsi. Pak Tua Yunsu kemudian mempersilahkan tetua lain yang bernama Sisi. Ia sudah berada di ranah transformasi jiwa tahap menengah untuk menunjukkan konsepsinya. Awalnya tetua Sisi menolak karena Pak Tua Yunsu adalah orang luar. Namun begitu Pak Tua Yunsu menunjukkan plat leluhur dari sekte Bayun, semua tetua pun langsung dibuat tunduk. Sejadi konsepsi dari tetua Sisi ini adalah kemalasan. Dalam sebuah ilusi, Wang Lin terjebak di bawah bunga mawar. Tubuhnya menjadi berat dan matanya mengantuk. Meski begitu, ia berhasil mengatasinya. Dan terakhir, giliran dari tetua Singsong dengan konsepsi waktu miliknya. Seketika, seluruh kekuatan spiritual Wang Lin langsung terserap, dan tubuhnya juga menua drastis. Namun, Wang Lin masih bisa bertahan. Pak Tua Yunsu yang melihatnya hanya berkomentar, jika tetua Singsong bisa mencapai ranah ascendan, konsepsinya pasti akan sangat bahaya. Pada akhirnya, setelah merasakan 3 konsepsi sekaligus, mereka pun kembali lagi. Sesampainya di kediaman, Wang Lin semakin kagum dengan Pak Tua Yunsu, yang ternyata tak hanya memiliki plat leluhur dari sekte Bayun, tapi juga dari banyak sekte lain, termasuk klan iblis raksasa. Di sanalah karena sudah mengajari Wang Lin arti konsepsi, Pak Tua Yunsu memerintahkan Wang Lin untuk segera menembus ke ranah yang berikutnya dan menepati janjinya untuk membuat 100 patung. Topi jerami miliknya juga ia pinjamkan sementara. Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu, tahun demi tahun juga berlalu. Tak terasa 17 tahun sudah berlalu. Dan Niu yang dulu adalah bocah yang lucu, kini sudah tumbuh dewasa, menikah dan bahkan memiliki anak. Sementara itu Wang Lin karena klonnya kali ini adalah manusia panah, ia pun juga ikut menua dan terlihat seperti kakek-kakek, iya kan? Sejadi selama 17 tahun ini, bisnis Wang Lin berkembang sangat pesat. Ia bahkan membeli semua toko di daerahnya dan menyewakannya lagi kepada orang lain. Namun selama itu pula ia belum menemukan konsepsinya. Bahkan semakin bingung apa sebenarnya konsepsinya. Hingga beberapa tahun kemudian, anak dan Niu yang bernama Zheng Xiao Niu tumbuh menjadi bocah yang akrab dengannya. Suatu malam, Su Tao, pengawal pangeran kerajaan, dikejar oleh seorang kultivator yang bernama Yifu, murid dari sekte Bayun di ranah pembangunan pondasi. Dalam keadaan yang terluka parah, Su Tao menemui Wang Lin, memohon bantuan dan mengatakan bahwa pangeran sedang dalam bahaya. Yifu yang mengira kalau Wang Lin hanyalah manusia biasa, langsung menyerang dengan teknik rohnya. Namun Wang Lin tak tinggal diam, ia pun segera memanggil Xinglo untuk menghadapinya. Dalam sekejap, si Pu pun kalah telak, iya kan? Meski begitu, Wang Lin tidaklah membunuhnya dan melepaskannya. Wang Lin kemudian meminta warga sekitar untuk membantu Su Tao ke kediamannya. Sementara itu, Yifu yang terluka kembali menemui gurunya yang bernama Zhou Wutai, tetua dari sekte Bayun yang sudah di ranah jiwa sejati tahap akhir setara dengan Wang Lin.
Di sanalah Yifu akhirnya menceritakan semuanya kepada gurunya. Ia bilang bahwa dirinya dikalahkan oleh seorang kultivator yang menyamar menjadi manusia panah. Ternyata Yifu adalah murid kesayangan dari Tetua Wutai. Sang guru tidaklah marah sama sekali. Bahkan tanpa ragu ia segera mengajaknya untuk pergi balas dendam. Pembelaan seperti itu membuat para murid lain pun sangatlah iri. Sebab setiap kali Yifu terlibat masalah, Tetua Wutai selalu membelanya tanpa pernah menolak. Di perjalanan terungkap bahwa Yifu adalah seorang yatim piatu. Suatu hari Tetua Wutai menemukannya dan mengangkatnya sebagai murid. Bahkan sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Sementara itu di kediaman Wang Lin, Su Tao menjelaskan bahwa masalah ini berasal dari sebuah artefak yang bernama Tungku Hujan. Sementara itu di kediaman Wang Lin, Su Tao pun menjelaskan bahwa masalah ini berawal dari sebuah artefak yang bernama Tungku Hujan, di mana secara kebetulan ditemukan oleh pangeran. Namun aliansi memiliki aturan ketat, siapapun yang menemukan harta karun harus menyerahkannya kepada mereka. Tapi pangeran menolaknya dan akibatnya ia diburu oleh para pasukan dari Tetua Wutai. Lebih buruknya lagi, para kultivator kepercayaan dari pangeran tak ada yang berani membantunya. Wang Lin yang mendengarnya awalnya menolak untuk ikut campur dan menyuruh Su Tao untuk segera pergi. Namun sebelum Su Tao sempat melangkah keluar, Yifu dan gurunya tiba di tempat itu. Begitu melihat deretan patung immortal di toko Wang Lin, niat balas dendam dari Tetua Wutai langsung meredang. Ia segera bersikap sopan. Meski begitu, ia langsung menyimpulkan bahwa Wang Lin menyamar menjadi manusia panah untuk memahami arti konsepsi dan menembus kerana transformasi jiwa. Sebaliknya, Wang Lin juga dapat membaca bahwa Tetua Wutai memahami konsepsi dari hubungan antara guru dan murid sekaligus ayah terhadap muridnya itu. Menyadari bahwa mereka berdua sama-sama ingin mencapai kerana transformasi jiwa, Tetua Wutai malah mengajak Wang Lin untuk bersaing siapa yang lebih cepat untuk mencapainya. Tetua Wutai berkata bahwa Wang Lin pasti mampu menembus rana itu dalam 100 tahun. Perkataan itu membuat Wang Lin pun sangatlah kesal, sebab jika ia lengah sedikit saja, ucapan tersebut bisa menjadi sebuah kutukan yang menghalangi pencapaiannya. Alhasil Wang Lin pun membalas untuk Tetua Wutai, dalam waktu 100 tahun ia mungkin belum tentu bisa mencapai rana tersebut. Tapi dalam waktu 100 tahun muridnya sudah dipastikan akan mati, ya kan? Ucapan itu langsung membalikan keadaan. Perkataan tajam dari Tetua Wutai seketika dikalahkan oleh kata-kata Wang Lin. Tetua Wutai mengakui bahwa Wang Lin benar-benar sangatlah hebat. Ia bahkan telah mengetahui titik lemahnya, sedangkan dirinya sama sekali belum memahami konsepsi milik Wang Lin. Jadi Tetua Wutai mendapatkan pemahaman tentang manusia panah dari Yifu, menggerakkan niat membesarkan, melindungi, dan memperlakukannya layaknya anak sendiri. Namun jika ia benar-benar ingin memahami arti konsepsi, ia harus membunuh muridnya sendiri. Hanya kesedihan mendalam itulah yang akan membuatnya mencapai pemahaman sejati. Pada akhirnya Tetua Wutai memilih tidak gegabah. Ia hanya berkata selama pangeran mau menyerahkan Tungku Hujan, maka masalah ini akan dianggap selesai. Dan kemudian mereka pun segera pergi. Di sanalah saat meninggalkan tempat itu, Tetua Wutai sadar bahwa Wang Lin telah mempengaruhi pikirannya dan bahkan mempengaruhi muridnya juga. Alhasil ia pun berkata kalau Wang Lin pasti akan menjadi musuh bebuyutannya. Meski begitu, Wang Lin sendiri masih belum mengetahui arah konsepsi dalam dirinya. Singkat cerita, 5 tahun pun sudah berlalu. Ayah dan Niu ternyata sudah meninggal dunia. Semua orang pun berduka termasuk Wang Lin. Ia pun langsung teringat lagi dengan semua momen kebersamaan mereka. Tapi karena sang ayah bukanlah kultivator, Wang Lin menempatkan bunga khusus di tubuhnya agar rohnya dapat dipadatkan sehingga bisa masuk kembali ke roda reinkarnasi. Namun saat proses itu berlangsung, roh Wang Lin justru masuk ke suatu tempat yang misterius. Di sana ia bertemu dengan sosok bayangan yang bernama Tian Yunzi. Sosok itu berkata bahwa di negeri yang kecil ini ternyata masih ada seseorang dengan pemahaman seperti Wang Lin. Akan tetapi karena Wang Lin masih berada di ranah jiwa sejati, ia pun belumlah mampu untuk menemukan sumber prinsip langit yang membutuhkan jutaan tahun untuk dipahami. Meski demikian, Tian Yunzi tetap menawarkan hubungan baik. Ia berpesan jika suatu hari nanti Wang Lin bisa keluar dari negara ini,
temuilah ia di negara Tianyun. Setelah itu, kesadaran Wang Lin pun kembali lagi ke tubuh klon kultivatornya. Ternyata membantu roh ayah Daniu untuk bereinkarnasi tadi hampir membuatnya terjebak dalam prinsip langit reinkarnasi. Setelah itu, saat menyelesaikan patung milik tetua Singsong, Wang Lin pun sadar bahwa konsepsi waktu milik tetua itu hanyalah tiruan dari reinkarnasi, bukanlah sebuah reinkarnasi sejati. Namun fokus Wang Lin tetap sama, yaitu mencari konsepsi miliknya sendiri. Singkatnya, waktu pun berlalu, toko besi Daniu sudah berkembang pesat. Ia bahkan melanggar aturan dari leluhurnya dengan mengajarkan teknik menempa kepada orang luar. Sementara anaknya, Xiao Niu, justru ingin menjadi pengukir patung seperti Wang Lin, ya lur ya. Tak terasa 4 tahun pun sudah lewat. Wang Lin menua sementara Xiao Niu yang kini berusia 8 tahun menarik perhatian seorang kultivator yang ingin menjadikannya seorang murid. Daniu dan istrinya sangatlah setuju akan hal itu dan melepaskan anak tercinta. Hingga suatu hari, kota mereka diguyur hujan salju. Para warga yang melihatnya benar-benar sangatlah senang. Namun Wang Lin merasakan adanya niat membunuh di balik salju itu. Dan benar saja ketika diperiksa, di atas kota mereka telah terbentang penghalang raksasa dengan kekuatan seekor Phoenix. Saat itulah seluruh kultivator pun menerima pesan dari aliansi 4 sekte. Isinya, mereka akan mengumpulkan seluruh kultivator mandiri, kultivator iblis, dan siapapun yang mampu bertarung untuk segera berkumpul dan mempersiapkan diri menghadapi peperangan besar. Dalam sekejap, semua kultivator pun langsung bergerak. Namun Wang Lin tak peduli sama sekali. Ternyata sudah sebulan penuh ini hujan salju tidak berhenti. Dunia fana berubah menjadi neraka putih. Kaisar kerajaan akhirnya memerintahkan semua manusia untuk membersihkan salju di sepanjang kota. Di sana Wang Lin hanya memberikan sebuah sapu tangan kepada Daniu dan istrinya itu. Dengan ini mereka pun harus berpisah. Sampai singkat cerita, setelah belasan tahun, Wang Lin kembali bertemu dengan tetua Wutai. Tetua itu seperti sebelumnya tetap merasa kagum. Bagaimana tidak, Wang Lin bahkan telah memahat patung tetua Singsong, tanda bahwa ia sudah memahami konsepsi dari sang tetua. Mendengar itu, Wang Lin pun tanpa ragu memberikan patung tersebut kepada tetua Wutai. Ia tahu jika tetua Wutai bisa memahami konsepsi waktu dari patung itu, ia pasti akan bisa menembus kerana transformasi jiwa. Namun di luar dugaan, meskipun jalan pintas sudah ada di depan mata, tetua Wutai menolaknya mentah-mentah. Ia masih tetap berpegang dengan prinsipnya. Sebaliknya, ia malah memberikan Wang Lin sebuah gulungan yang berisi teknik setingkat rana transformasi jiwa. Kali ini Wang Lin lah yang merasa kagum pada pendirian dari tetua Wutai. Setelah itu, mereka pun membahas soal salju yang menyelimuti kota. Ternyata semua ini adalah ulah dari negara salju, sebuah negara kultivator tingkat 4 yang ada di kutub utara. Di mana saat ingin menginvasi negara lain, mereka selalu menggunakan formasi teleportasi yang diawali serangan salju. Dan tujuan tetua Wutai datang kali ini adalah mewakili aliansi 4 sekte untuk mengajak Wang Lin bergabung. Ia yakin jika Wang Lin mau bersatu dengan mereka, aliansi pasti akan membantunya untuk menembus kerana transformasi jiwa. Namun Wang Lin menolaknya. Bahkan ketika ia bertanya alasan kenapa negara salju menyerang negara Nan, tetua Wutai enggan memberitahunya. Pada akhirnya karena tak mencapai kesepakatan, tetua Wutai pun akhirnya pergi. Dalam perjalanannya, ia dihadang oleh 3 tetua dari sekte Heiyun yang semuanya sudah berada di ranah jiwa sejati tahap akhir. Di sana mendengar kabar kalau Wang Lin telah menolak untuk bergabung, mereka pun memutuskan untuk membunuhnya. Tetua Wutai awalnya sudah memperingatkan agar mereka tidak mengusik Wang Lin, namun peringatan itu diabaikan. Ketiga tetua ini segera mengaktifkan formasi pedang dan langsung menyerang. Alhasil setelah menahan diri selama 30 tahun, Wang Lin akhirnya kembali menunjukkan kekuatannya. Dalam sekejap ia menghancurkan formasi dan mengeksekusi 2 dari 3 tetua itu. Satu tetua yang tersisa mencoba melarikan diri, namun tetua Wutai sendirilah yang menghabisinya.
Saat itulah ketika melihat kekuatan Wang Lin, permusuhan lama di hati tetua Wutai langsung meredang. Ia berpikir kalau Wang Lin adalah orang yang lebih baik dijadikan sebagai teman ya lur ya. Waduh. Kemudian setelah kembali ke kediamannya, Wang Lin kedatangan Pak Tua Yunsung. Pak Tua itu langsung membawa kabar kalau aliansi 4 sekte telah mendapatkan tungku hujan milik negara salju. Dan inilah alasan kenapa mereka menyerang. Sejadi tungku hujan sebenarnya terbentuk dari ilusi langit dan bumi. Fungsinya sebenarnya tidak terlalu kuat. Tapi tungku itu adalah sebuah kunci untuk menuju 4 sekte dewa terbesar. Sekte angin, sekte hujan, sekte petir, dan sekte kilat yang berada di dunia dewa kuno. Meskipun para dewa kuno sudah mati sejak zaman kuno dahulu, keempat sekte itu masih terhubung dengan pecahan dunia dewa. Jadi di dalamnya masih tersimpan banyak harta kuno, termasuk harta legendaris yaitu energi dewa. Energi yang mampu membantu kultivator transformasi jiwa untuk menembus kerana transformasi tubuh. Mendengar itu, Wang Lin pun semakin kagum dengan pengetahuan dari Pak Tua Yunsung. Bahkan karena patung Pak Tua itu sudah selesai, Wang Lin langsung memberikannya. Untungnya Pak Tua Yunsung sangatlah senang dan kembali meminjamkan topi jeraminya. Sebelum pergi, ia juga mengungkapkan tujuan sebenarnya negara salju bukan hanya merebut tungku hujan, melainkan adalah memusnahkan negara ini. Kemudian setelah 30 tahun menjalani kehidupan sebagai manusia panah, Wang Lin akhirnya memahami arti dari hidup dan mati. Ia mengingat semua orang yang pernah ia bunuh, dari tetua Sun sang mantan gurunya, Baizan, Teng Li, dan yang lain-lain. Konsepsi hidup dan mati akhirnya menjadi milik Wang Lin, ya kan? Dengan itu ia mengemasi semua patung di rumah, lalu bergerak dengan wujud aslinya. Sementara itu, Daniu mulai khawatir akan keselamatan dari istrinya, anaknya, dan Wang Lin itu sendiri. Ternyata para manusia panah dipaksa bekerja hingga mati tanpa belas kasihan. Ia pun langsung bergegas untuk mencari keluarganya. Namun yang ia temui hanyalah tumpukan mayat dari korban hipotermia. Di tengah rasa putus asa itu, untungnya Wang Lin segera muncul. Barulah Daniu pun akhirnya tahu bahwa paman Wang yang selama ini ia kenal ternyata adalah seorang kultivator hebat. Dalam sekejap, Wang Lin mempertemukan Daniu dengan istri dan anaknya, lalu mengirim mereka ke negara tetangga agar terhindar dari bahaya. Ia juga meninggalkan banyak uang agar mereka bisa memulai hidup yang baru. Dengan penuh rasa yang haru, mereka bertiga pun sangatlah berterima kasih dan berpamitan. Yang ternyata sekarang Wang Lin sudah berada di puncak rana jiwa sejati. Jika ia berlatih tertutup selama 10 tahun, ia pasti akan menembus transformasi jiwa. Namun mengingat perang antara negara Nan dan negara salju untuk memperebutkan tungku hujan, Wang Lin tak ingin melewatkan kesempatan itu. Ternyata Wang Lin memutuskan untuk membantu aliansi 4 sekte dalam peperangan yang akan datang. Di sana di bawah tanah, Wang Lin dengan tetua Wutai berkomunikasi melalui sebuah giok khusus. Dijelaskan bahwa aliansi 4 sekte telah meminta bala bantuan dari berbagai negara afiliasi. Sayangnya hampir semua negara menolak untuk membantu. Pernyataan itu membuat Wang Lin pun cukup terkejut. Ternyata negara salju benar-benar mampu membuat banyak pihak gentar. Tetua Wutai kemudian menjelaskan alasan utama peperangan ini karena seorang wanita dari negara salju yang bernama Hongdi. Ia adalah jenius langka yang berhasil mencapai rana transformasi jiwa hanya dalam waktu 100 tahun. Selain itu, Hongdi terlahir dengan tubuh spesial yaitu tubuh 5 roh. Kemampuannya membuatnya dinobatkan sebagai kultivator paling jenius di seluruh planet Suzaku selama ribuan tahun. Kejeniusan Hongdi menarik perhatian dari negara Jusu, negara terkuat yang ada di planet Suzaku. Mereka bahkan mengundangnya untuk bergabung. Namun Hongdi menetapkan satu syarat, yaitu menjadikan negara salju sebagai negara kultivator tingkat 5 sekaligus memindahkan wilayahnya dari daerah Tandus ke lokasi yang lebih makmur. Dan wilayah yang diminta oleh Hongdi adalah negara Nan, tempat berdirinya aliansi 4 sekte. Oleh sebab itulah Hongdi berniat menghancurkan negara ini dan merebut wilayahnya. Ternyata tungku hujan yang ditempatkan di negara Nan hanyalah pemicu peperangan ini. Menyadari perang akan sangatlah sengit, Wang Lin pun segera menyiapkan lapisan penghalang terakhir dari bendera penghalangnya.
Singkatnya, 1 tahun pun sudah berlalu. Tetua Wutai sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah yang besar dan siap berperang. Benar saja, di saat itu jugalah serangan pun langsung dimulai. Rentetan pedang salju melesat menghujani negara Nan. Tetua Wutai awalnya mencoba bernegosiasi. Jika negara salju hanya menginginkan tungku hujan, mereka bersedia mengembalikannya, asalkan peperangan ini dihentikan. Namun seorang wanita dari negara salju menolaknya mentah-mentah. Ia menyatakan bahwa tujuan mereka bukan cuma tungku itu, melainkan seluruh wilayah ini. Pada akhirnya, karena tak bisa bernegosiasi, peperangan besar pun langsung terjadi. Di sini baru terungkap alasan negara salju menghujani negara Nan dengan es salju selama 10 tahun karena memang mereka memiliki teknik rahasia yang bisa membentuk sebuah pasukan dari salju-salju tersebut. Di sana di medan perang, muncullah tetua Mosan dari sekte Suimo yang telah mencapai ranah transformasi jiwa tahap menengah. Bersamanya juga ada tetua Wu Huisu dari sekte Heihun yang juga sudah berada di ranah transformasi jiwa tahap terakhir. Tapi di peperangan, cewek dari negara salju itu tiba-tiba mengeluarkan roh 5 elemen. Semua yang melihatnya langsung mengira kalau cewek inilah Hongdi yang sebenarnya. Meski begitu, tetua Xingfu dari tebing Xingmu yang sudah di ranah transformasi jiwa tahap menengah tidaklah gentar sama sekali. Dengan ini, setiap tetua dari 4 aliansi sekte harus menghadapi 1 roh elemen. Tetua Wutai menghadapi roh elemen Phoenix, sedangkan tetua Wu menghadapi roh elemen tanah. Namun untuk si cewek yang disinyalir sebagai Hongdi, ia sampai mengeluarkan menara es dan salju demi menembus formasi dari sekte aliansi. Sudah jelas untuk yang kali ini, formasi pelindung dari 4 aliansi sekte langsung dihancurkan begitu mudah. Tapi seketika itu juga, Zoyun sebagai tetua pertama dari sekte Heihun akhirnya join ke pertarungan. Dia sudah di ranah transformasi juga. Disinilah kita pun melihat kilas balik. Ternyata tetua Wutai telah merencanakan strategi matang untuk melawan Hongdi. Menurutnya, selama Hongdi bisa dikalahkan, negara salju pasti akan kehilangan taring. Oleh sebab itulah, ia pun mengusulkan penggunaan formasi pembunuh 9. Sebuah formasi yang dikatakan mampu membunuh seseorang di ranah transformasi tubuh. Tapi minusnya, formasi ini akan menguras usia penggunanya. Namun semua tetua setuju akan hal itu. Selama Hongdi mati, negara Josu pasti tak akan lagi membantu negara salju. Yang ternyata kedatangan tetua Zoyun ini untuk memimpin pembentukan formasi pembunuh 9. Para tetua segera menguras seluruh sisa usia mereka, menyelipkan konsepsi ke dalam formasi itu. Tentunya Hongdi yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Tapi sayang, semuanya sudah terlambat dan formasi pembunuh 9 sudah resmi terbentuk. Bahkan dengan sebuah panah raksasa, mereka pun langsung menembakkannya ke arah Hongdi. Sudah jelas meskipun sudah menggunakan banyak pelindung, semuanya bisa ditembus oleh panah tersebut, membuat Hongdi pun langsung mati di tempat. Tapi Wang Lin yang melihatnya malah sedikit curiga karena takutnya wanita barusan tadi pasti bukanlah Hongdi. Namun tetua Wutai dan pasukan tetap berpikir kalau Hongdi sudah mati. Jadi ia pun memerintahkan semua kultivator untuk membunuh semua musuh yang ada. Dalam sekejap, peperangan pun berlanjut lagi, didominasi penuh oleh aliansi 4 sekte. Bahkan tetua Wutai akhirnya memperlihatkan kekuatan sejatinya. Ternyata ia memiliki darah keturunan naga pelindung negara, sehingga meski berada di ranah jiwa sejati, ia mampu memimpin para tetua di ranah transformasi jiwa. Sementara itu, Wang Lin melihat tetua Wu yang melawan roh elemen tanah. Ia berniat memanfaatkan situasi untuk merebut elemen tersebut. Karena memang elemen tanah di dalam Mutiara Tiani masih belum sempurna. Seketika Wang Lin pun ikut bertarung melawan naga tanah itu. Dengan kombinasi serangannya bersama tetua Wu, naga tanah akhirnya kalah. Namun saat tetua Wu hendak mengambil elemen tanah, Wang Lin lebih dulu bergerak. Di sana Wang Lin pun mengaku kalau ia adalah murid dari tetua Singsong dari sekte Bayun yang memang diperintahkan untuk mengambil elemen itu. Sebagai bukti, Wang Lin menunjukkan patung dari tetua Singsong dan menunjukkan sedikit konsepsi waktu.
Alhasil mau tak mau Tetua Wu pun terpaksa untuk menyerang dan Wang Lin kembali menghilang lagi ke dalam tanah. Tapi di saat itu jugalah Wang Lin malah melihat keanehan di bawah tanahnya yang ternyata setelah diselidiki sudah ada ribuan mayat dari para warga di dalam tanah tersebut. Lebih ngerinya lagi, ternyata negara salju sudah menanamkan formasi es dan salju, sebuah formasi yang memiliki kekuatan es yang mengerikan tepat di sekeliling aliansi 4 sekte. Dalam sekejap, Wang Lin pun tahu kalau peperangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia pun langsung melaporkan kejanggalan ini kepada Tetua Wutai. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap saja formasi itu pun aktif dan memunculkan banyak sekali patung es Medusa. Berbeda dengan Ratu Medusa yang bisa membuat orang menjadi batu, es Medusa ini bisa membekukan seseorang, ya kan? Belum sampai di situ, di saat itu juga lah, ruang langit pun langsung terbuka dan muncullah sosok Hongdi yang asli. Hongdi dengan 5 roh elemennya yang sudah dirana transformasi jiwa tahap terakhir ya lur ya. Tapi sebelum kita kembali ke pertempuran besar, mari melangkah 100 tahun ke masa lalu, tepatnya di negara salju. Hari itu kelahiran seorang bayi yang bernama Hongdi memicu sebuah fenomena langka. 5 roh elemen muncul, mengelilingi dan melindunginya sejak ia baru lahir. Bahkan seiring Hongdi bertumbuh, kekuatan dari kelima roh itu juga semakin besar. Kita kemudian diperkenalkan pada Zongying, guru dari Hongdi, di mana saat pertama kali menerima Hongdi sebagai murid, Zongying terus melakukan ramalan berulang kali, mencoba mencari tahu asal-usul dari 5 roh elemen itu. Namun alih-alih menemukan jawabannya, sang guru justru melihat sebuah visi yang mengerikan, bencana kematian yang kelak akan menimpa Hongdi. Ternyata tepat sehari sebelum serangan dari aliansi 4 sekte, terungkap bahwa wanita yang selama ini dikira Hongdi di medan perang kemarin ternyata adalah Xinghe, salah satu murid berbakat dari negara salju sekaligus murid dari Zongying. Ternyata Zongying sendiri yang memerintahkannya untuk turun tangan dan berpura-pura menjadi Hongdi. Karena ternyata menurut ramalannya Hongdi pasti akan mati jika bertarung langsung melawan aliansi 4 sekte. Maka Xinghe dikirim lebih dulu untuk memancing musuh agar mengeluarkan teknik rahasianya. Namun ramalan yang terus dilakukan oleh Zongying ternyata juga menguras kekuatan hidupnya. Tepat sehari sebelum pertempuran dimulai, sang guru pun juga meninggal dunia. Tanpa pilihan lain, Xinghe pun menjalankan perintah itu dan terjadilah pengorbanan besar seperti yang kita lihat di medan perang kemarin. Kembali ke pertempuran, meskipun Tetua Wutai dan pasukannya berhasil menghancurkan sebagian patung Medusa, kedatangan Hongdi yang asli membuat situasi berubah drastis. Apalagi Hongdi tidaklah datang sendirian, melainkan bersama dengan Ozzy, penjaga dari negara Jusu, seorang kultivator yang sudah dirana transformasi tubuh tahap awal. Saat itulah Hongdi meminta bantuan Ozzy untuk membunuh naga pelindung milik Tetua Wutai. Meskipun Ozzy menolak membunuhnya secara langsung, tapi ia tetap mengambil darah keturunannya agar suatu saat Tetua Wutai sudah bukan ancaman lagi. Saat itulah layaknya kekuatan Dirana yang sangat tinggi, Ozzy tak butuh waktu yang lama untuk membuat Tetua Wutai porak-poranda. Naga pelindung negara yang menjadi kebanggaan dan andalan lenyap seketika. Di sanalah Tetua Wutai pun akhirnya sadar kalau musuh sebenarnya bukanlah Hongdi melainkan adalah negara Jusu. Tanpa pilihan lain, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Tindakannya diikuti oleh para murid dan tetua dari aliansi 4 sekte. Sayangnya sebagian besar tetua langsung dieksekusi oleh Hongdi dengan kekuatan 5 roh elemen. Sementara itu, Wang Lin memanfaatkan kekacauan ini untuk mencari Tetua Wutai. Tujuannya hanya satu, yaitu merebut tungku hujan. Tetua Wutai yang sudah terluka parah memahami maksud tujuan Wang Lin dan menyerahkan tungku itu tanpa perlawanan. Sebagai balasan, Wang Lin pun memberinya sebuah pil pemulihan. Namun sebelum Wang Lin sempat pergi, muncullah seorang tetua dari negara salju yang bernama Lianing, seorang kultivator di ranah transformasi jiwa tahap awal. Menyadari kalau Wang Lin bukanlah bagian dari pasukannya, Lianing langsung mencoba membunuhnya. Terjadi pertarungan. Awalnya Wang Lin mengerahkan pasukan roh mayatnya, tetapi semuanya sia-sia di hadapan dari Tetua Lian.
Bahkan ketika ia memasukkan darah dewa kuno ke dalam roh tersebut, Tetua Lian tetap mampu mengatasinya. Menyadari bahwa lawan terlalu kuat, Wang Lin pun akhirnya mengeluarkan bendera penghalang untuk memicu cobaan langit. Sudah jelas, kuat apapun kultivator ketika melihat cobaan langit pasti akan dibuat gentar. Terbukti Tetua Lian langsung mencoba melarikan diri. Namun Wang Lin tak memberinya kesempatan sama sekali. Cobaan langit menghancurkan menara es dan menghabisi Tetua Lian dalam sekejap. Tapi kejadian itu juga menarik perhatian dari Aozi yang kemudian menghampiri Wang Lin. Ia pun langsung menyuruh Wang Lin untuk memanggil cobaan langit sekali lagi. Bahkan ia siap memberikannya sebuah hadiah. Namun Wang Lin menggunakan teknik pelarian tanah dan menghilang tanpa jejak. Singkat cerita, 1 tahun pun sudah berlalu. Nasib dari aliansi 4 sekte sudah jelas kalah total. Naga pelindung negara sudah tumbang. Hampir semua kultivator dieksekusi dan hanya segelintir saja yang selamat dengan menyembunyikan identitasnya. Negara Nan yang dulunya makmur kini sepenuhnya diambil alih dan menjadi negara salju yang baru. Tak terasa 5 tahun pun juga sudah berlalu. Terungkap bahwa selama ini Wang Lin bersembunyi di dalam Mutiara Tiani. Berkat elemen tanah yang sudah sempurna, mutiara itu kini mampu menyerap kekuatan spiritualnya. Namun untuk diakui sepenuhnya, Wang Lin masih harus menyempurnakan kelima elemen terlebih dulu. Dikatakan sejak ia memahami konsepsi hidup dan mati, kemampuan pembalikan waktu di dalam Mutiara Tiani sudah tak aktif lagi. Kemampuan pembalikan waktu di dalam Mutiara Tiani sudah tak aktif lagi, membuat waktu di dalam dan di luar dari Mutiara kini berjalan sama. Jadi Wang Lin tetap membutuhkan waktu 4 tahun lagi untuk menembus kerana transformasi jiwa. Kemudian Wang Lin pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan melihat negara salju yang baru. Tanpa diduga, hanya dalam waktu 6 tahun, negara salju sudah berkembang sangatlah pesat. Tapi ketika Wang Lin masuk ke kota, ia malah menemukan sebuah keanehan. Semua warga di sana malah dipenuhi oleh aura kematian dan seperti dikendalikan. Apalagi mereka seolah dipaksa dalam memahat patung esnya, ya lur ya. Waduh. Sayangnya inilah akhir dari episode 51 sampai 60. So, bagaimanakah kelanjutan dari Wang Lin? Akankah ia menyelidiki misteri negara salju yang baru dan menemukan rahasia yang lebih kelam? Kita nantikan aja, ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini, ya lur ya. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Zeh.